Kembali lagi di Jurnal Sinema bersama saya Nicholas Yudifar dan masih narasumber kita Nanda dari Kawan Jalan Production ya. Iya, Agensi digital juga. Iya. Oke. Tadi menarik sekali Nanda udah sempat cerita soal bagaimana video itu bisa tepat sasaran ditayangkannya di sosial media ya. Iya. Ternyata itu di sosial media lu bikin video nggak cukup satu ternyata nih, karena ada algoritma tadi kan. Lu harus nge-funneling dulu. Lu harus dari brand awareness dulu, lu harus baru kecilin. Ternyata UKM ya dia butuh banget video yang banyak gitu untuk ini. Ya karena ada algoritma kan. Kalau lu bayar TV nasional ya sepadan sih menurut gua. Lu bayarnya mahal, tapi jangkauannya gede mungkin ya gitu. Sosial media ya harus terarah banget ya. Iya. Tapi belakangan timbul lagi ininya di lahan barunya. Ternyata sebagai PH bisa juga kita itu menawarkan distribusi kontennya. Nah itu yang gue pelajarin kemarin. Ternyata lu bisa kayak Instagram Ads gitu loh, kayak Facebook Ads gitu. Jadi lu mentargetkan video lu tayang ke orang-orang yang tepat gitu kan, video iklan tadi. Nah ternyata ya itu kompleks banget ternyata di sosial media gitu. Dan itu bisa jadi sangat dibutuhkan lah orang-orang yang kayak content creator ataupun filmmaker untuk ngebantu di situ, karena belum banyak sih kalau minimal di Pekanbaru ya. Iya. Pekanbaru kalau menurut gua dihitung pakai jari sebelah nih. Oh. Cuma Jadi 2. Lu sebenarnya di sana juga salah satu pionir yang memulai. Iya, dulu awal-awal tuh sebelum pandemi ya. Iya. Banyaknya orang main di wedding sih. Wedding, oke, ya. Dan itu kan kebutuhan personal kan, bukan jualan gitu. Bukan jualan. Nggak ada orang tuh mikir agensi gitu, nggak ada, adanya IO paling. Oh iya, IO itu pun dia ngurusin acara, terus ya udah video itu adalah bagian dari tim gitu kan. Dokumentasi acara atau apa gitu ya. Ternyata kalau lu di digital sosial media, video itu malah jadi pemeran utamanya. Nah, kalau bicara video dalam konteks tadi beriklan ya, tentunya kan promosi segala macam itu kan beriklan kita bilang ya. Betul. TV nasional makin lama videonya makin mahal beli airing time-nya. Makanya ada yang bikin 15 detik biasanya gitu kan. 15, 30, 15, 30, 45, 60 biasanya gitu kan. Maksimal 60 lah, itu mahal banget pasti kan. Nah, kalau karakteristik di sosial media gimana? Oh iya. Sama, jadi kalau lu mau targetinnya awareness dulu nih, lu gak usah panjang-panjang videonya. Kayak 30 detik itu udah panjang banget sih. Bahkan sosial media sekarang ngarahin kita bikin bisa nggak 7 detik, 10 detik, 15 detik lah minimal. Kalau di Instagram kan Instastory itu 15 detik ya. Kalau di TikTok kan kayak 7 detik gue udah skip sih. Nah itu untuk brand awareness dulu nih. Jadi semua orang rasanya akan nonton itu gitu. Jadi kayak 15 detik. Nanti di funneling yang kedua lu boleh agak lebih lama, karena lu udah menganggap audiensnya itu dari cold. Yang cold itu maksudnya dingin gitu. Dingin ya. Jadi dia belum merasa butuh sama video lu sama produk lu itu. Dia cold, jadi dia akan nge-skip kalau dia rasa dia nggak butuh kan. Tapi di tahap yang funneling kedua, lu udah bisa sih bikin video yang lebih panjang, 15 detik sampai 30 detik gitu. Karena dia udah mulai ngerasa warm nih, udah hangat, udah ngerasa butuh. Di penawaran lu nggak apa-apa bikin 30 sampai 45. Tapi gue jarang bikin 1 menit sih. Kecuali lu udah urusannya ke web series ya. Oh, ada juga yang kebutuhannya web series. Ternyata di kota kecil kayak Pekanbaru udah ada nih. Udah ada ya? Udah bikin biasanya toko oleh-oleh atau segala macam. Oh iya. Karena kan kebutuhannya sosial media itu kan hubungan antara follower dan si pemilik akun kan. Iya. Web series itu berarti membuat si follower datang ke dia, misalnya web seriesnya 3 episode nih. Berarti kan dia 3 kali berkunjung. 3 kali nonton gitu maksudnya. Iya. Dan itu dianggap sama algoritma follower ini menyukai kita gitu kan. Ya web series itu di matanya gua adalah membuat followernya berkunjung sebanyak jumlah episode. Iya. Terjemahannya gitu ya. Iya. Menarik. Karena untuk engagement lah. Engagement ya. Nah, kalau dari klien-kliennya Nanda kan udah berjalan cukup lama ya agensi ini ya. 2 tahun lah. 2 tahun, oke. Dari 2 tahun ada ini nggak? Wah ternyata setelah 2 tahun sales kita nih begini, kita nge-reach konsumen baru atau gimana, itu ada cerita-cerita. Pasti kan butuh feedback juga kan untuk tahu selain tadi
funnelingnya berhasil atau tidak, targeted atau omsetnya berbanding lurus nggak? Oh iya. Pertama sih marketnya bertumbuh, senangnya gue marketnya bertumbuh. Nah arah kedepannya adalah ternyata UKM ini ujung-ujungnya cuan mintanya, bukan brand awareness. Jadi minta, gue pengen omset gue naik gitu. Iya gitu kan. Jadi kayak gue tuh kalau PH ini gue nggak tahu sih ya kalau teman-teman di sini, tapi sih ingat gue KPI kita adalah storyboardnya apa. Maka gue bikin video sesuai storyboard. Iya kan. Jadi kalau agak jauh dari storyboard berarti KPI gue jelek gitu kan. That's it gitu. Udah gitu doang. Jadi kalau di UKM gue bikin persis sama storyboard yang dijanjiin nih. Tapi dia nanyanya gini, videonya bagus tapi omset gue kok nggak naik ya. Oke. Itu lebih jauh lagi sebetulnya. Jadi makanya tadi ada digital agency, karena agency sebenarnya advertising agency yang harus istilahnya nge-boost soal itu sebetulnya. Yang punya peranan di situ ya. Iya. Kalau di industri iklan ya sebenarnya, karena bagaimana advertising agency bisa membuat tadi campaign sebenarnya teorinya dari dulu sama ya. Kalau kita nonton serial Mad Men gitu kan, bicara soal advertising agency itu kan, itu kan sama. Dia mau awareness, ilmunya sama tapi mediumnya yang berbeda. Dulu print ad, dulu flyer, billboard gitu kan. Sekarang semua pindah ke digital screen, artinya di handphone. Kebanyakan handphone sih ya. Tapi soalnya kalau kayak TV, orang punya TV tapi nontonnya OTT semua gitu sekarang. Apalagi sekarang tantangannya kalau kita sedikit ngomong ke film gitu kan, OTT itu kan tantangan sama penulis juga, karena dia harus bikin sebuah skenario yang siap di pause. Kalau gue lagi nonton terus gue pause kan boleh kan? Iya boleh. Kalau zaman dulu kan kita nonton tuh seolah-olah dikondisikan di ruangan gelap, malah bersalah gue kalau gue mau ke kamar mandi tuh gue merasa bersalah gitu. Jadi zaman dulu tuh kita emang harus nonton dan ini nggak ada boleh skip gitu kan? Sampai selesai. Satu waktu gitu. Waktu. Kalau OTT kan penulis harus mikir lagi kan, gimana gue jaga rentang orang mulai bosan ya gitu. Pause. GoFood datang nih. Nah, gitu kan. Makan sambil makan atau ya tadi ke toilet, sesederhana itu sih. Kayak gitu. Nah, itu kan tantangan ya di kita di industri film, ya kan. Lanjut lagi yang tadi ya tantangan juga di digital soal agensi tadi. Sebenarnya dibutuhkan sih agensi yang bikin campaign, tapi ternyata belum ada. Tapi di Pekanbaru ya. Di Pekanbaru itu minim lah orang yang kayak gitu nih. Adanya cuman videographer ya, pembuat PH berarti ya. PH aja. Yang mikirin campaign dari hulu ke hilirnya nggak ada, belum ada. Gue nggak tahu siapa. Dan yang lagi gua dalamin sekarang distribusi konten ya. Jadi kalau zaman dulu tuh berarti ada agensi, ada PH, ada TV. TV ini yang bertanggung jawab untuk distribusi konten kita kan. Kalau sekarang berarti si Instagram advertising beriklan tadi. Karena kita udah bisa milih kan ke mana iklan ini didistribusikan kan. Berarti sebagai agensi membuat media planning segala macam itu juga ya, dan membeli slot. Betul. Kalau dulu kan beli slot di TV, kalau sekarang ya tinggal pilihan. Oh nih Instagram, Facebook dan lain-lain. Iya. Gitu ya. Mau kapan tayangnya, jam sekian, di mana kan ada slotnya untuk kalau kita beriklan di Instagram Ads kan. Iya, itu yang missing di gua. Waktu kemarin kan gue bikin digital agency itu kan PH doang tuh kayak apa bikin video doang kan. Video doang. Yang untuk funneling kan. Jadi untuk video awareness, untuk video macam-macam tadi. Tapi ternyata algoritma itu lawan yang gila nih. Video gua yang awareness ini belum tentu semua lihat di followernya kan. Oh iya. Akhirnya kan gue butuh orang yang ahli di bidang Instagram Ads. Yang itu memang ada orang yang mempelajari itu secara khusus dan berprofesi sebagai itu. Berprofesi sebagai itu ada. Memang dia tugasnya ngiklan aja gitu kan. Tapi banyak brand gitu. Iya. Dan itu bukan Anda sendiri ya, ada rekanan lain ya. Maksudnya ada tim lain gitu. Nantinya ke depan pengembangan gua akan ada tim yang ngurusin itu. Khusus ya. Ya, untuk berarti distribusi konten kan. Distribusi konten. Jadi ada yang memang menghasilkan konten, ada yang ngedistribusi. Iya. Itu. Oke, menarik. Ya karena percuma punya konten bagus tapi nggak yang lihat salah sasaran ya. Iya. Itu juga. Karena kan follower kebanyakan UKM itu ngerasa follower dia itu yang bakal beli. Padahal belum tentu ya. Kan ada kompetitor di dalam. Iya. Ada kompetitor, ada temannya, ring terdekatnya lah, yang belum tentu beli produk dia kan. Misalnya gue bikin Instagram, nggak mungkin istri gue nggak follow gitu. Iya.
Berarti kan sama cuma ring satu gua doang ya, ya kan? Atau simpatisan lah. Iya, teman-teman sekomunitas lah misalnya. Iya. Tapi kan dia bukan pembeli. Bukan. Ini kan bicara soal tadi konten video ya. Terus sekarang kan lagi rame juga. Ini agak melenceng sedikit, tapi menurut gue sih masih ada hubungannya dengan tadi Cole itu, key opinion leader yang ini kita bahas lebih dalam lagi. Jangan kemana-mana, masih di Jurnal Sinema bersama saya dan narasumber kita Nanda.